Semua itu kepengen ngelihat Ka'bah, Bu. Saya ketika pertama kali ngelihat Ka'bah, semua orang Islam yang iman tersentuh hatinya pasti akan meneteskan air mata. Dan disitulah muncul doa Ibu Ami, harus sudah hafal nih. Allahumma zid hadal baitas syarif tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ila akhirih. Ya Allah, bau kopi. Orang lagi serius doa Ka'bah, kok tiba-tiba sriwing kopi dan susu. Cocok cocok apalagi dua. Ya nanti malam. Awali dengan talbiyah dulu. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu semua yang saya hormati, Ustaz, setiap orang Islam yang iman, kenapa pakai definisi Islam yang iman? Karena banyak umat Islam yang tidak iman, hanya Islam saja, terutama yang KTP. Sering kita sampaikan ya, Islam tapi tidak sholat itu nggak iman, hanya Islam aja. Maka nanti yang masuk surga itu KTP-nya itu. Ya, jadi malaikat Ridwan lagi duduk itu nanti ketika yang masuk pertama Ibu Hajah Ami, Ibu Hajah Entik, Ibu Atik saya nggak tahu, masuk enggak saya nggak tahu. Saya bangun malamnya paling rajin. Ya kan bukan urusan saya masuk apa enggak itu. Saya yakin masuk surga. Kalau Ibu Awat, oh pasti masuk, cuman masuk kemana saya nggak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka setiap orang Islam yang iman pasti ketika ia meyakini sholat usolli fardhul asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblah. Kiblah itu karena di Indonesia kalau depan Ka'bah nanti Ibu Ami mustaqbilal Ka'bah itu kepengen banget melihat Baitullah. Karena salah satu nikmat orang iman ini matanya bisa melihat Ka'bah, matanya bisa melihat Baitullah. Maka Ibu Ami ini sudah sangat rindu banget pingin melihat Ka'bah. Insya Allah pada hari Rabu itu baru bisa melihat. Kalau memang ke Madinah dulu, kan Sabtu berangkat sampai sono hari Minggu, itu di Madinah biasa 2 hari. Habis 2 hari 3 hari baru ke Makkah, baru melihat Rabu atau Kamis. Maka ibu kalau itu senang banget bisa sholat Jum'ah itu kalau laki-laki di Makkah Al-Mukarramah. Ketika kita semua itu kepengen ngelihat Ka'bah, Bu. Saya ketika pertama kali ngelihat Ka'bah, semua orang Islam yang iman tersentuh hatinya pasti akan meneteskan air mata. Dan disitulah muncul doa Ibu Ami, harus sudah hafal nih. Allahumma zid hadal baitas syarif tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ila akhirih. Ya Allah, bau kopi. Orang lagi serius doa Ka'bah, kok tiba-tiba sriwing kopi dan susu. Cocok
dua. Cocok apalagi 2. Ya nanti malam. Ya Allah, memang kalau ngaji sama ibu-ibu angke itu pingin susu muncul, pingin kopi muncul. Udah itu aja, jangan ngomong lagi. Nanti ngomong lagi. Ini tadi mau doa apa coba? Ayo udah keluar loh. Ka'bah ya. Ya, Ibu Ami harus hafal. Kalau nggak hafal, hafalin. Karena rugi ini. Kesono sekali kok nggak hafal. Ya Allah, Allah mazid hadal baitas syarif. Ya Allah, tambahkan kemuliaan baitullahmu yang mulia. Ya Allah, kehebatan, kewibawaan. Ya Allah, niman hajjahu, dari orang-orang yang haji, awi tamaru, atau orang-orang yang umrah. Dengan melihat Ka'bah, kebanggaan dalam hati ia, dan itu salah satu obat orang yang punya penyakit mata, bisa melihat Baitullah. Dada-dada nanti Bu. Dan tolong, karena saat ini sudah mulai dibuka total, bisa menyentuh Ka'bah, tolong Ibu nanti sentuh itu Ka'bah walaupun rebutan. Tapi ya, jangan ngikutin orang-orang yang overdosis, overload. Orang-orang Bangladesh, orang-orang India Bu, nenek-nenek, yes, kayak model Ibu Haji Entik begitulah model. Ya, serius, nenek-nenek gitu. Hah? Ya kan nenek-nenek, emang Ibu Haji Entik masih muda? Oh, enggak lah, nenek-nenek. Itu saya ngeliat di sana itu yang gumun Bu. You know gumun? Tahu gumun itu apa? Heran. Itu sampai kemerewek. Kemerewek itu bahasa Jawa ya. Itu meratapi Ka'bah. Sampai ngomong, ya Ka'bah gitu. Di tembok Ka'bah gitu. Maka sama polisinya nggak boleh. Haram, 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 haram. Nggak boleh, nggak boleh. Ini batu. Maka dalam ayat Al-Quran, Ibu, ini dipesan ini. Sampai sana supaya jangan salah niat. Tadi ayat saya baca bismillah, wa idz bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Aku siapkan yang namanya Baitullah untuk Ibrahim, untuk Ismail, untuk seluruh umat manusia. Tapi apa pesan Allah? Alla tusyrik bi syai'a. Jangan sekali-kali menduakan aku dengan apapun. Apa maksudnya? Baitullah itu hanya batu, makhluk sebagaimana biasa. Baitullah bukan Tuhan, bukan tempat untuk meminta, bukan tempat untuk disembah, tapi sarana dan prasarana mempersatukan umat untuk memahaesakan Allah Subhanahu. Maka ketika nanti meratap di sana, ya Allah, seakan-akan Baitul itu adalah Tuhan, itu hukumnya haram dan musyrik. Karena yang namanya Allah itu zat yang menciptakan Baitullah dan alam semesta. Maka pesan kami Ibu, nanti kalau megang aja biasa. Model Indonesia, pegang. Saking kepengennya megang Ka'bah sih. Makanya pernah saya sampaikan, kain ihram saya sampai sekarang nggak saya cuci ya. Itu saya pakai, saya lap-lap itu di Baitullah. Karena dulu laki-laki yang bisa nyentuh Baitullah harus pakai pakaian ihram. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau ibu-ibu kan bebas itu. Itu saya lap-lapkan ke Baitullah sampai sekarang nggak saya suci. Karena saya pesan dengan istri saya agar ketika nanti saya mati dibungkus dengan kain ihram saya. Makanya yang punya kain ihram itu disimpan yang rapi, nanti untuk bungkus jadi saksi kalau pernah ke Baitullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, nanti kalau sudah megang Ka'bah, saya pesen Bu. Ini pesan khusus ini. Itu pegang Ka'bah, saya ini dapat ijazah dari Kiai Jogja. Pegang, tapok aja pula. Ya Allah, panggil suami Ibu. Tadi saya ngobrol, Pak, Bapak ikut berangkat, orang duit Pak Ustaz gitu. Ya Ustaz Aang, mana bapaknya? Bapak yang berangkat, Bapak sekalian. Jawabannya kayak tadi, orang duitnya laka. Ente boga duit abdi ge. Lah kok Ibu berangkat, istri saya pinter nabung Pak Ustaz. Tapi kan dari Bapak sebagian kecil gitu.
Jadi suaminya nggak berangkat, maka ibu di sana pegang. Ya Allah, lantaran Baitullahmu yang mulia, ya Allah, saya minta suamiku untuk hadir ke sini, ya Allah. Panggil anak-anak ibu semua, panggilin semuanya ini. Kan nggak kenal nama-namanya, makanya nanti pada pesen. Nah, ma ibu, jangan nanti nulis beneran capek di sana baca tulisan. Orang berduel-duel kok ya, didorong-dorong sono sini kok baca tulisan, capek amat. Dijama aja ibu Ami, nanti dijama. Semua yang datang khususnya ketika walimatus safar, tolong ya Allah panggil untuk ziarah ke Baitullahmu ya Allah. Ibu nanti di sana pasti nangis Bu, ya Allah datangkan mereka ya Allah. Wabil khusus Kang Musli Channel. Yang ini juga kalau mau nggak sih? Dia saya tanya, Ustadz mau nggak? Terboga, aduh, sama. Barang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang kedua Bu, berupaya, niat dari sini mampu mencium Hajar Aswad. Jangan takut, karena saya lihat wanita-wanita Bangladesh dan India udah nenek-nenek tetap nerobos masuk bisa. Ibu harus punya niat itu. Jangan melihat temennya pada mundur nggak bisa. Ibu bismillah ya Allah. Nih Bu, ada ilmu satu lagi, pakai aja di sana. Lantaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, ya Allah izinkan aku mencium Hajar Aswad. Bismillah, udah maju aja maju. Nah ini ada metode, karena kalau disampaikan nama tutornya, karena tutornya biasanya punten, oh nggak mau desek-desekan begitu, karena dia udah biasa ke Ka'bah. Nah kita yang baru pertama kali kan minal gumunisasi wal heranisasi toh. Sangat heran dan gumun gitu loh. Ya kalau udah biasa ke sono 11 kali 15 kali biasa aja, nggak ada rasa. Maka kita yang baru pertama kali ada metode. Nanti Ibu Ami metodenya Ibu harus merapat di tembok Ka'bah. Ya, merapat terus merapat sampai ke pintu Ka'bah. Baina pintu Ka'bah wa Hajar Aswad namanya multazam. Itu makom istimewa. Di situ letak doa. Dulu saya gelantungan di pintu Ka'bah itu sama teman saya. Ya, di situ. Ibu pegang, habis itu mepet terus, insya Allah bisa mencium Hajar Aswad. Dan ketika ditawari oleh siapapun yang di sana, ya, nawarin, ibu Indonesia, ayo mencium Ka'bah, 5 rial, atau nggak usah diikutin, wes bismillah masuk. Ketika sudah bisa mencium 3 kali Bu ya, mencium Hajar Aswad, udah ibu nggak usah ngomong apa-apa di dalam hati, Allah, udah begitu aja. Karena mau ngomong kebanyakan kan, ya Allah utang saya masih banyak, ya Allah gitu kan pusing malah nanti. Ya. Utang saya banyak, cicilan banyak, segala macam, kebanyakan nanti kan Allah juga tahu, dijawab saya tahu utangmu banyak kan gitu. Allah tahu itu. Ya, itu upaya. Lah maka pesan yang pertama lewat ayat ini, tolong kalau sampai sana jangan menganggap Baitullah itu Tuhan. Jangan menganggap Baitullah itu adalah zat yang kita sembah, tapi yang kita sembah adalah zat yang menciptakan Baitullah, Allah Subhanahu. Yang kedua Bu, dalam ayat Al-Quran Bismillah tadi kayaknya belum dibaca. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, sekarang dhamir mukhatabnya untuk Ibu Haji Ami lah. Bu, sempurnakan ibadah haji dan umrohmu karena Allah. Yang haji kita kelowongi karena ini untuk umroh. Sempurnakan ibadah umrohmu lillahi, ikhlas karena. Jadi niat berangkat ke Mekah ini tadi Ustadz Aang penyampaiannya baik.
Kita ini mau umroh, mau ibadah, bukan untuk tamasya. Maka ketika pemberangkatan ada talqin. Nah, talqin ini proses ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Maka kalau mau berangkat, nanti depan pintu, kaki kanan ibu, tergantung metode beda-beda lah ya. Bismillahi tawakkaltu alaika ya Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti depan pintu, upacara dulu, ngadep kiblat. Habis itu ada doa, kemudian azan dan qomat. Terus berangkat sambil labbaik Allahumma. Nangisnya udah jangan nangis lagi. Mau nangis dulu mau ngapain? Karena kalau dulu nangis kenapa? Dulu kalau berangkat haji perjalanan 6 bulan Bu. Pakai kapal laut, ada badai, ada penyakit, belum tentu bisa pulang lagi. Ya sekarang bismillah selamat naik pesawat cuma 9 jam, bus sampai ibadah pulang lagi ketemu. Wong seminggu atau 10 hari kan sebentar. Gitu. Makanya nanti talqin bismillah ini berangkat untuk ibadah, bukan untuk tamasya. Maka harus ada proses acara. Kemarin teman saya tanya, Ustadz, ada nggak metode khusus untuk pemberangkatan umroh? Ya nggak ada, wis pokoknya ada nama qomat, wis berangkat gitu. Terus qomatnya qad qomatil sholat, apa qad qomatil umroh, apa qad qomatil haji gitu. Karena kan ini mau umroh, mau haji gitu. Ada kalau meninggal dunia qad qomatil qiyamah. Ini gimana Ustadz? Qad qomatil haji, qad qomatil umroh, apa qad qomatil qiyamah? Karena yang namanya qomat Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Ini mau umroh, qad qamatil umroh, qad qamat apa gimana Ustaz? Dalam bahsul masail itu sudah paten dari sananya, nggak boleh dirubah, tetap qad qamatis shalah. Ibu berangkat wes, maka pesan Al-Qur'an wa atimul hajja wal umrata lillah, ikhlas karena Allah. Emang ada yang nggak karena Allah? Loba teuing. Gini, ini asli loh, pakai shot. Pakai shot tuh. Banyak orang yang haji itu mencari pesugihan. Jangankan hanya ke Mekah, ke Madinah, Wali Songo Bu. Banyak yang hajinya cari pesugihan, yang ziarahnya cari kekayaan Bu. Doa di makam keramat supaya dagangannya tambah laris manis, Tanjung Kipul, barang habis duit kumpul. Supaya begitu. Maka berangkat haji asli niat lillahi ta'ala karena perintah Gusti Allah. Maka tadi santri itu ridhollah. Proses apapun yang dilakukan ikhlas mencari ridhonya. Maka minta sama Allah, ya Allah, saya haji asli cari ridhomu sesuai dengan hadis Nabi, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Umrah ke umrah yang lain itu bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu. Maka dengan ibu berangkat umrah, maka dosa-dosa ibu akan diampuni oleh Allah, dosa suami akan diampuni oleh Allah, dosa semua keluarganya diampuni oleh Allah. Itu tujuan yang utama menjalankan ibadah umrah. Kalau kasarnya ngomong begini, lillahi ta'ala itu jangan kok ibadah umrah atau haji supaya dipanggil Bu Haji. Nanti contoh ya, habis pulang umrah, habis pulang haji nggak dipanggil Bu Haji. Hanya contoh Bu Ami, contoh. Bu Ami udah pulang. Pulang kapan? Nggak noleh. Bu Ami pulang kapan? Kan kemarin udah berangkat. Nggak noleh. Yang ketiga, Bu Haji Ami pulang kapan? Kemarin. Nunggu dipanggil Bu Haji. Itu berarti tidak lillahi. Jadi yang namanya panggilan haji Bu, itu kan hanya di Indonesia. Kalau nggak Indonesia itu nggak ada Bu. Di Malaysia nggak ada haji,
Di Amerika yang haji nggak ada kata-kata haji. Di Indonesia pakailah nama depan haji yang sudah ke Mekah. Karena apa? Ini urusannya dengan kemerdekaan Indonesia. Dulu orang-orang Belanda sangat hormat dan takut kepada orang yang sudah ke Mekah. Maka supaya Belanda takut dan hormat, diantaranya adalah karena punya pengaruh besar. Setiap orang yang sudah ke Mekah, nama depannya ditambahi haji. Itu ada urusan dengan kemerdekaan. Lah kalau sekarang mau memerdekakan apa? Jadi umpama nggak dipanggil Ibu Haji atau Pak Haji, biasa aja. Karena sudah diawali niat umroh atau haji ikhlas karena. Maka tadi santri roknya itu adalah mental atau tipologi santri melakukan apapun ikhlas lillahi. Pesan yang kesekian, Bu, nanti di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu kalau melihat status teman saya, status ketika dia umroh, pas di pintu, pas di lubang makam Nabi itu, saya langsung Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu kalau dirasakan air mata itu keluar, air mata itu karena saking rindunya dengan Kanjeng. Ya barang-barang lagu yang sering kita lakukan itu, alangkah indahnya hidup ini andai dapat menatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran cahayamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Bareng sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesan yang kesekian, Ibu, kalau lagi di pintu makam Nabi, Ibu salam. Silakan dengan lesan atau dengan hati, karena pasti nangis, pasti nangis. Yang salam dengan Nabi nggak nangis ya mungkin perlu latihan. Qaswah hatinya, hatinya keras itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, pasti nangis, Bu. Nah, Ibu silakan Ibu sendiri puaskan dulu rindu dengan Nabi. Nah, selanjutnya nanti kan muter lagi, Bu, muter. Lah, Ibu salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam dari jamaah ngaji yang ikut walimatus. Ya udahlah, yang Ibu inget-inget nah muka-mukanya semuanya, salam dari mereka semua ya Rasulullah. Itu dijawab oleh Nabi, sallu alaiya fa inna sholatakum tuballighuni. Sholawatlah kamu, salamlah kamu kepadaku, karena salamu itu nyampe. Maka tadi yang kita sholawat itu nampak ke Nabi, dan Nabi itu tahu siapapun yang baca sholawat sore ini di acara walimatus safar lil umroh. Amin ya robbal alamin. Gitu, Bu. Salam ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Pesan yang selanjutnya, karena memang banyak banget di sana, tapi ini harus Ibu datangi, dilewatkan. Di Madinah itu ada Masjid Mustajabah. Jaraknya radius 500 meter, 700 meter dari makom Baqi'. Tapi ini harus bareng dengan orang. Mudah-mudahan ada program dari travel umrohnya, Bu. Masjidnya kecil, ya di YouTube saya ada karena saya udah ke sana. Kenapa itu Masjid Mustajabah? Itu masjid bersejarah. Nabi habis dari ceramah mampir ke rumah sahabat. Ya dulu belum ada masjidnya. Nabi sholat. Ketika sholat, Nabi doa 3 hal. Nah, yang 2 dikabulkan, yang 1 ditolak oleh Allah. Nah, makanya Ibu, tapi dengan kawan-kawan,
atau usul ke travel atau tanya ke travelnya, nanti ada nggak salah satu tempat ziarah Masjid Mustajab. Karena waktu saya di sana teman saya sekolah, jadi saya cuma keliling-keliling pakai mobil pribadi aja keliling kota Madinah. Nah di masjid itu dulu Nabi doa, Bu. Ini pernah kita sampaikan. Nabi doa apa aja 3 hal itu, Bu? Halo? Doa apa Nabi itu? Apa Anda yang masih muda? 3 hal? Apa saya belum pernah menyampaikan? Belum. Ya udah saya sampaikan besok sore ngaji umroh lagi. Karena ibu siapa itu sono? Ibu Haji Nur Aini mau berangkat umroh sama. Besok sore jam segini habis asar ceramah umroh sama. Itu. Saya sampaikan besok ibu kesana semua ya. Jauh. Ini bukan panggilan ke sana ya. Ya wes lah saya sampaikan. 3 hal doa Nabi. 1, minta agar agama Islam terbesar mencakup ke seluruh dunia. Kata Allah, saya kabulkan. Maka Islam sekarang agama terbesar di mana-mana, termasuk di Indonesia. 2, Nabi minta, ya Allah, umat Islam itu jangan sampai mati kelaparan, dalam kurung miskin. Oleh Allah dikabulkan. Pertanyaannya, ada nggak sekarang itu umat Islam yang kelaparan dan pada miskin? Ada apa enggak? Banyak, bukan ada. Banyak. Karena apa? Karena umat Islam itu nggak ngikutin aturan Al-Quran. Ini ngaji ini aja, Bu. Ini bisa sampai 2 jam lagi. Nanti malam saya buat ceramah, nanti malam di Cengkareng. Karena nanti malam saya ceramah di Cengkareng Rawabuaya, ibu tinggal nonton di YouTube saja. Ya. Ini umat Islam, kenapa kok banyak umat Islam yang miskin bahkan mati kelaparan? Karena nggak ngikutin ayat Al-Quran. Ini Ibu Haja Nur Hayati apal banget, apalagi Ibu Awat. Ayat ini apal banget, Bu, asal kalau dibuka. Surat Al-Jum'ah, bismillah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Artinya ginilah, kamu itu kalau udah doa fantasiru, tebarlah kamu di bumi Allah, wabtaghu min fadlihi, cari rizki Allah. Yang jual bakso silakan jualan, yang dagang silakan dagang, yang kantor silakan kantor, tapi doa dulu, ngomong dulu dengan Gusti Allah. Waya sholat ya sholat, waya kerja juga kerja. Karena banyak umat Islam itu hanya mengandalkan tenaga tapi tidak minta kepada Gusti. Udah Pak Ustadz, doa udah, kerja udah, tapi kieu baik. Itu kayaknya metodenya atau ilmunya ada yang kurang pas. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya. Kalau tanya pada ahlinya, yakin Bu, urusan dagang tanya dengan pedagang, urusan pegawai tanya dengan pegawai, urusan Al-Quran tanya dengan Ustadz Anwar Muhtadi, pasti kejawab. Ya kalau tanya masalah Quran sama tukang sayur gimana? Mana tukang sayur yang itu? Oh jualan ya, cuti ya. Iya. Jadi aslinya umat Islam itu Nabi udah minta sama Allah jangan sampai ada yang mati kelaparan. Artinya tetap ada makanan kalau konsisten dalam doa dan bekerja. Baru yang ketiga, ini ditolak oleh Allah. Ya Allah, satukan umat Islam. Nah yang ini ditolak, kata Allah tidak. Umat Islam tidak bisa bersatu. Kita contoh. Timur Tengah perang terus, itu negaranya Islam Bu, syahadatnya sama. Kita ngomong Indonesia, umat Islam Indonesia kalau sudah masuk musim politik, sesama Islam saling mengkafir-kafirkan. Betul apa tidak? Lu nanti satu RT, kok satu RT, satu rusun ini loh, beda pilihan, sama-sama Islam, ketemu melengos Bu. Melengos kipi, mukanya dibuang. Itu loh, yang satu dukung A, satu dukung B, lo beda sama gua, sorry ya, gitu. Sama-sama Islam.
Nah, ini ditolak oleh Allah. Tapi sekalipun sudah menjadi sunnatullah, ini di Al-Quran juga ada. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din ngadu. Kata Allah, Adam, Hawa, Iblis turun ke bumi, tapi nanti berkembang biak keturunanmu akan ada permusuhan, tidak bisa bersatu sesama umat manusia. Sekalipun sudah menjadi sunatullah, tapi ayat Allah yang lain, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, sekalipun berbeda, ayo tetap islah, guyub rukun, tidak boleh saling musuh-musuhan. Judulnya jangan iri dengki, jangan merasa hebat, jangan merasa kaya, biasa aja, sama rasa sama rata, beda di hadapan Allah takwanya. Maka pesan Quran Ibu Ami, wa tazawwadu fa inna ghairaz zadid taqwa, bekalnya kesono hanya takwa, mencari ridho Allah. Maka upayakan ke masjid mustajabah doa, tapi sepi masjidnya, memang nggak begitu ramai banget. Nah, kesimpulannya adalah satu, bahwasanya tadi Haji Masturoh lanjutkan nyusun sandalnya. Ya, Bu. Oh, nanti terus kalau ngaji Selasa Nurul Ikhwan, ibu-ibu nyusun sandal semua. Oh, tapi nggak apa-apa, serius, itu baik, itu baik. Di TikTok, Mbak, di TikTok sekarang ada tukang nyusun sandal, Haji Masturoh. Satu. Yang kedua, pesan kepada Ibu Ami yang mau berangkat, Bu, Tuhan kita bukan Ka'bah, Tuhan kita bukan bait, bukan batu, tapi yang menciptakan baitullah Allah Subhanahu. Nah, yang kedua, pesan teknis saja tadi, ya pegang, dipanggil siapa, minta kepada Allah. Nah, yang kedua, ketika di makam Nabi, sampaikan salam-salam kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, ya upayakan sampai ke masjid mustajabah. Rangkaian itu semua niatnya lillahi ta'ala. Tutup, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami hanya mampu bertengadah dan doa kepada Engkau, ya Allah. Hari ini duduk bersimpuh dalam acara walimatus safar lil umrah Ibu Ami, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan Ibu Ami Engkau kabulkan, ya Allah. Sehatkan jasmani Ibu Ami dari sekarang sampai selanjutnya, ya Allah. Lancarkan proses perjalanan umrohnya, ya Allah. Lancarkan proses ibadah umrohnya di Makkah dan di Madinah, ya Allah. Termasuk satu rombongan dan semua orang yang ada di kota Makkah dan Madinah. Berikan ketentaman, ketenangan dalam hati Ibu Ami khususnya, ya Allah, dan keluarga yang ada di Indonesia, ya Allah. Berikan umroh makbul ini setelah ketemu dengan makam Nabi Muhammad SAW, tambah cintanya, ya Allah. Setelah ketemu dengan Baitullah, tambah yakin keimanannya pada Engkau, ya Allah. Berikan dalam dadanya terbuka untuk menerima seluruh ilmu-ilmu-Mu, ya Allah, sehingga menjadi umroh yang makbulah, untuk menjadi contoh keluarga dan umumnya muslimin wal muslimat pulang Indonesia dengan selamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersama hadir di sini, ya Allah, mampukan kami juga untuk ziarah ke makam Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam dan ke Baitullah-Mu, ya Allah, untuk melaksanakan haji dan umrah. Lancarkan usaha kami, ya Allah. Lancarkan semua rangkaian apa yang kami lakukan atas ridho-Mu, ya Allah. Berikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, putra-putra kami yang soleh dan solehah. Dengan adanya kami hadir di acara walimatus safar umrah ini, ya Allah, kami bisa ikut bersama umrah untuk ke Makkah dan Madinah. Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu, ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ibu nanti kalau pengen ngelihat tayangan lagi tinggal nonton di Kang Musli Channel.